membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transendensi atau proses pencarian makna secara spiritual yang melampaui realitas spiritual dan metafisik. Nah, intinya adalah hubungan vertikal antara kita manusia dengan sosok pencipta yang omnipotent atau omnipotent being, maha segalanya. Nah, bicara tentang puasa, ternyata puasa lebih dahulu dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang pagan yang menyembah berhala daripada umat muslim. Ya, jelas lah ya, kan umat muslim lahirnya sekitar tahun 7 Masehi. Namun, hanya umat Islam lah yang mengglorifikasi bulan puasa Ramadan sebagai bulan suci bagi umat Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kafir dan non-muslim boleh untuk berpuasa? Nah, apakah mereka juga wajib untuk berpuasa? Mari kita bahas. Oke, assalamualaikum. What is up, Smarties? And I'm Lee. I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Nah, setelah saya bermain-main, berekspedisi menjelajahi era Paleolitikum dalam dunia imajinasi saya dengan bantuan jurnal-jurnal dan karya tulis ilmiah tentunya. Nah, saya menemukan hal menarik mengenai puasa. Nah, puasa yang awalnya adalah sebuah keterpaksaan karena pressure atau desakan yang tinggi dari alam untuk menguji insting survival dan resiliensi makhluk purba dalam mengarungi kerasnya kehidupan di zaman prasejarah tersebut. Nah, puasa menjadi respons alamiah untuk masyarakat purba agar dapat tetap bertahan hidup dan meregenerasi sel-sel mereka yang tentunya berdampak sangat positif bagi kesehatan mental, tubuh, dan pikiran mereka. Nah, buat kalian yang ingin bermain-main di zaman Stone Age, nah, untuk mempelajari mengenai sejarah puasa pada zaman-zaman orang-orang kuno tersebut, silahkan klik video saya yang ini, atau akan ada di deskripsi nanti, saya sertakan linknya. Nah, pada video tersebut berisi sejarah puasa di dunia ini dari tahun 0 bahkan tahun minus sebelum Masehi tentunya. Nah, yang awalnya puasa hanyalah sekedar bentuk kebiasaan alami yang wajib dilakukan oleh homo-homo saat itu. Bukan homo-homo yang ini ya, tapi homo sapiens, homo habilis, homo neanderthals, dan homo erectus, ya seperti itu ya. Nah, dari masa primitif sampai ke homo sapiens di masa modern seperti saat ini. Nah, setelah saya men-tracking dan mempelajari sejarah puasa dari jutaan tahun silam, mulai dari puasanya homo-homoan yang saya bilang tadi, sampai ke part 2-nya di video ini. Nah, kepuasaan yang bersifat transcendence atau berdasarkan pengalaman spiritual, atau puasa yang wajib dilakukan untuk mencapai kesadaran spiritual bagi bangsa-bangsa yang ada di saat itu, untuk mencapai kedekatannya untuk memperdekat diri dengan Yang Maha Kuasa atau roh-roh spiritual yang mereka percayai, atau dewa-dewa atau apalah yang seperti itu. Yang intinya berpuasa untuk mendekatkan diri pada suatu sosok atau being atau makhluk yang berada di luar nalar manusia, berada di luar jangkauan manusia, dan menguasai seluruh alam semesta ini. Ya, itu intinya. Nah, kita akan meneruskan petualangan kita yang kemarin di era Paleolitikum, di mana homo-homoan tersebut belum terlalu maju tentunya kulturnya, dan masih sedikit primitif. Nah, kita akan pergi ke era di mana peradaban sudah lumayan maju. Nah, makanan sudah semakin mudah didapat, food supply dan water supply sudah mudah untuk didirikan, ladang-ladang dan sawah-sawah serta irigasi dan pengairan masyarakat saat itu sudah semakin mutakhir tentunya, dan berdampak pada aktivitas ajaib yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, untuk bertahan hidup tidak lagi urgent untuk mereka lakukan di masa itu. Ya, aktivitas ajaib tersebut adalah berpuasa tentunya. Dan puasa pun bertransformasi menjadi sebuah bentuk ritual keagamaan dari yang awalnya merupakan sebuah respon alamiah, bermetamorfosa, berubah wujud menjadi seremonial dalam pendekatan diri ke Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, atau sesuatu entitas yang lebih tinggi dari insan hina seperti kita ini, atau seperti homo-homoan yang sudah banyak punah tentunya. Nah, ada
yang menyebut entitas tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut dewa, kami, Great Spirit, dan ya yang lainnya sebagainya ya. Nah, intinya di sini berpuasa menunjukkan sikap untuk tunduk dan patuh, menunjukkan rasa syukur, membersihkan jiwa raga, dan meningkatkan rasa empati pada penderitaan orang-orang miskin sama insan manusia. Nah, serta memperkuat hubungan vertikal kita dengan Yang Maha Kuasa. Atau mungkin Anda tidak percaya Tuhan, tapi Anda percaya sosok spiritualis, ya seperti itu. Sosok spiritual yang mengendalikan alam semesta atau menciptakan alam semesta ya. Nah, mereka berpuasa untuk berserah diri kepada pencipta alam semesta tersebut. Nah, apapun kepercayaannya dari masa ke masa, intinya praktik berpuasa ini diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan dan mendapatkan berkah pada hal-hal yang berbau spiritual, berbau gaib. Nah, bukan lagi untuk sebagai cara untuk bertahan hidup atau untuk kesehatan, karena mereka juga tentunya belum meneliti manfaat puasa di saat itu tentunya. Nah, sampai kepada manusia modern yang berhasil menelurkan banyak penelitian ilmiah mengenai benefit atau manfaat dari puasa bagi jiwa dan raga manusia. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berpuasa di era spiritualisme. Nah, yang pertama dimulai dari era manusia yang masih menganut paham animisme, dinamisme, dan totemisme. Ya, yang mana pemahaman spiritual ini masih termasuk dalam kebudayaan yang primitif tentunya. Nah, yang tidak terlalu banyak merilis artefak-artefak atau manuskrip dan bukti-bukti sejarah peradaban. Jadi bagi orang-orang ini, menurut asumsi saya ya, karena informasi untuk saat itu juga sangat susah untuk didapatkan. Nah, menurut asumsi saya, puasa mungkin dilibatkan dengan kegiatan ritual lainnya untuk pemujaan kepada roh-roh nenek moyang atau makhluk-makhluk yang dipercayai oleh mereka untuk mengatur segala atau mengatur alam semesta ini. Nah, penghormatan atau cara mereka berkomunikasi dengan roh-roh atau entitas-entitas tertentu yang mereka sembah. Nah itu menurut hipotesis saya saja ya. Karena susah untuk menemukan bukti, sekali lagi susah untuk menemukan bukti yang konkret tentang itu. Nah, jadi ya seperti suku-suku Native Amerika atau suku Indian kuno, suku Inca kuno di Peru, dan suku-suku di Eropa seperti suku Celtic dengan kepercayaan pagan kuno mereka. Nah, mereka juga berpuasa untuk mendekatkan diri pada sosok spiritual berhala yang mereka sembah. Nah, sebagai maksud dan tujuan tertentu seperti penyembahan untuk penembusan dosa, untuk doa-doa, menumbuhkan rasa syukur dan membersihkan tubuh dari hal-hal yang menurut mereka kotor, ya, seperti itu. Nah, karena keterbatasan informasi di era animisme tersebut, kita langsung saja ke era di mana agama sudah mulai muncul. Nah, dari penyembahan berhala primitif, kita maju beberapa ribu tahun ke depan, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, di tahun ini ada agama yang lahir di India, yaitu agama Hindu. Puasa dalam agama Hindu disebut dengan Upavasa atau Vrata. Nah, puasa dalam agama Hindu ini ada yang wajib dan ada juga yang tidak wajib. Nah, tujuan berpuasa bagi umat Hindu ada berbagai macam seperti penembusan dosa, purifikasi atau pembersihan tubuh dan pikiran dari dosa-dosa, nah, meningkatkan kesadaran spiritual, serta untuk pengendalian diri, untuk menunjukkan kesalehan bagi para pemeluk agama Hindu dalam bentuk penghormatan untuk dewa-dewa tertentu. Nah, untuk puasanya sendiri tentunya ada bermacam-macam. Ada saat hari Ekadasi, ada saat hari Savrati untuk menyembah dewa Siva, Savarati. Ada pada hari Navaratri untuk penghormatan pada Devi, dan puasa Janmashtami atau puasa pada hari lahir Sri Krishna. Nah, untuk metode berpuasanya juga lumayan bervariasi tentunya. Umumnya sih pembatasan makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada juga yang hanya boleh mengkonsumsi makanan-makanan vegetarian saja, atau hanya boleh minum air saja selama berpuasa. Nah, yang nomor 2, kita lanjut lagi ke tahun 1500 sampai 1200 sebelum Masehi, di mana agama Zoroaster
di Iran Persia kuno muncul ke permukaan. Nah, puasa dalam agama Zoroastrianisme ini dikenal dengan sebutan Masdayasna. Nah, puasa biasanya dilakukan pada hari-hari suci kalender agama mereka yang disebut dengan Roj atau Roza. Nah, metode puasanya sendiri sama seperti puasa pada umumnya, menahan makan dan minum sepanjang hari dengan melibatkan aktivitas-aktivitas spiritual seperti berdoa pada kitab suci mereka dan lain-lain. Nah, tujuan berpuasa mereka adalah untuk memohon ampun kepada Tuhan mereka, yaitu Ahura Mazda. Nah, itu adalah Tuhannya Zoroaster. Nah, untuk yang ketiga, sekarang kita masuk ke agama Yahudi. Nah, nggak usah terlalu sensi atau alergi ya terhadap agama Yahudi, karena tidak semua Yahudi itu Zionis, sekuler, dan psikopat seperti sebagian mereka yang ada di Israel itu ya. Ada juga yang baik kok ya, tentunya yang Yahudi baik. Nah, para Yahudi ini juga melakukan ritual puasa yang disebut dengan Ta'anit ya, yang bertujuan untuk pertobatan, pemurnian, serta peringatan untuk mengenang peristiwa-peristiwa sejarah yang penting bagi bangsa Yahudi, seperti kehancuran bait suci dan peristiwa traumatis yang dialami oleh mereka. Nah, ada puasa Ta'anit Esther namanya. Ada juga yang puasa Tisa B'Av. Nah, dan yang paling terkenal itu adalah puasa Yom Kippur. Nah, puasa paling suci agama Yahudi dilakukan pada hari ke-10 bulan Tishrei sebagai hari penembusan dosa mereka agar diampuni oleh Tuhan. Nah, metode praktik puasa Yahudi ini menurut saya ya adalah hal yang paling susah ya dan ekstrim di antara puasa-puasa lainnya yang ada di dunia ini. Seperti menahan diri dari makan dan minum, menghindari dari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti mandi pun dilarang ya, berhubungan seksual tentunya, memakai barang-barang yang terbuat dari kulit atau memakai sepatu kulit. Nah, bahkan untuk menyalakan lampu dan api pun, dan menyalakan barang-barang elektronik dan memakai perhiasan pun juga dilarang. Dan satu lagi adalah memakai minyak wangi atau parfum juga tidak boleh. Nah, tentu banyak variasi-variasi pendapat dari para rabi-rabi Yahudi untuk larangan-larangan di puasa ini. Mungkin ada yang lebih ekstrim lagi mungkin, dan ada yang lebih meringankan lagi. Nah, bahkan ada dari mereka yang tidak tidur selama puasa Yom Kippur ini. Nah, puasa ini sendiri dilakukan selama 25 jam. Dan untuk berbuka puasanya disebut dengan Havdalah. Wow, syuk sekali bukan puasa ala Yahudi ini. Nah, siapa yang tertarik ingin masuk login ke server Wahyudi? Anda tertarik? Nah, yang keempat adalah kita lanjut lagi ke puasa agama Buddha yang didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh sang tercerahkan Siddhartha Gautama atau Sakyamuni. Nah, puasa dalam agama Buddha disebut dengan Uposatha. Untuk waktu dan tanggal puasanya yaitu di hari-hari purnama dan hari-hari pertengahan bulan. Juga 2 hari bulan separuh namanya. Nah, untuk puasanya sendiri ada 2 tingkatan, dari puasa penuh selama 24 jam hingga hanya puasa parsial saja, yaitu seperti boleh meminum air dan makan makanan vegetarian. Tentu juga tidak boleh memakan bawang untuk vegetarian. Bagi yang tidak tahu, vegetarian itu tidak boleh untuk memakan produk-produk yang berasal dari hewani. Nah, saat puasa Uposatha dianjurkan untuk menegakkan 8 sila. Di antara lain, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan hubungan seksual, tidak boleh berbohong, tidak boleh minum minuman keras, serta tidak boleh makan antara siang dan subuh berikutnya. Kemudian tidak boleh menyanyi, menari, atau menonton hiburan pun juga tidak boleh. Selain itu juga tidak boleh menggunakan perhiasan dan kosmetik. Nah, tujuan puasa agama Buddha ini yang biasanya menjadi bagian dari praktik-praktik meditasi oleh para penganut ajaran Buddha yang bertujuan untuk membersihkan pikiran dan tubuh serta meningkatkan kesadaran spiritualisme untuk mencapai pemahaman tertinggi tentang kehidupan dan penderitaan manusia. Kemudian kita lanjut lagi ke negara di tempat di mana para wibu-wibu suka mencari ajaran-ajaran kebatinan atau spiritualisme ya, seperti manga, anime ya, seperti itu ya. Negara tersebut adalah Jepang tentunya. Nah, di Jepang ada sebuah aliran yang bernama Shinto atau agama bernama Shinto yang memiliki ritual puasa dalam beberapa upacara keagamaan atau festival. Nah, ada praktik-praktik yang membatasi makanan atau minuman bertujuan untuk menjaga kesucian, seperti pada festival Osogatsu
atau Tahun Baru Jepang. Festival Obon adalah festival untuk pelipur lara, dan festival Shichi-Go-Sang. Nah, mari kita bergeser lagi ke arah timur, yaitu di Cina. Nah, nomor 6, di Cina ada agama bernama Taoisme. Nah, orang-orang yang menganut paham Taoisme yang didirikan sekitar abad ke-6 atau ke-5 Masehi mempunyai praktik puasa. Nah, puasa ini disebut dengan puasa Tao atau puasa Dao. Untuk ritualnya sendiri bervariasi tentunya, yang seringkali melibatkan penolakan untuk makan dan minuman dalam jangka waktu tertentu. Ada yang dalam kurun waktu harian, ada pula yang sampai berminggu-minggu. Nah, tujuan puasa Tao ini seringkali ditujukan untuk memperkuat hubungan spiritual antara manusia dengan Dao. Dao sendiri adalah manifestasi Tuhan sebenarnya dalam agama Tao yang transcendence dan imanen. Jadi susah juga mengartikan apa itu Dao, karena dalam Dao sendiri tidak mempercayai adanya sosok Tuhan ya. Jadi ya agak sedikit susah untuk dibahas sekarang. Mungkin suatu saat nanti saya akan membuat pembahasan lebih lanjut untuk agama Tao ini, karena menarik sepertinya untuk dibahas. Jadi intinya Dao ini sebenarnya tidak berbentuk dan tidak terlihat, tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda di alam semesta ini. Jadi ya intinya mendekati seperti Tuhan lah ya, di kepercayaan lain seperti itu. Nah, langsung saja ke nomor 7, yaitu kita masuk ke agama Kristen yang lahir di abad ke-1 Masehi. Nah, umat Kristiani memiliki 8 jenis puasa dengan waktu dan metode yang berbeda-beda. Di antaranya, nah, ada puasa Yesus yang dilakukan 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum apapun selama puasa. Kemudian yang kedua yaitu puasa Musa, waktu dan metodenya sama saja ya dengan puasa Yesus. Nah, kemudian yang ketiga adalah puasa Daud, dilakukan selama 7 hari, tidak makan dan tidak minum, dan semalaman berbaring di tanah untuk berdoa. Nah, sebenarnya yang ini agak susah ya. Nah, kemudian yang keempat ada puasa Daniel, tidak makan makanan yang enak-enak, hanya makan sayur dan air putih. Serta kita harus berkabung selama 21 hari di masa puasa Daniel. Nah, yang kelima adalah puasa Esther, dilakukan selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum juga. Nah, kemudian keenam adalah puasa Elia. Nah, puasa ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, yaitu puasa jalan kaki selama 40 hari 40 malam. Jadi harus berjalan kaki selama 40 hari 40 malam sembari berpuasa. Nah, tentu saja ini agak sedikit berat untuk dilakukan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah puasa Ayub, dilakukan 7 hari 7 malam, tidak berbicara sama sekali untuk puasa Ayub. Kemudian yang terakhir adalah puasa Niniwe, yang dilakukan selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat. Nah, untuk tujuannya sendiri, ya pada hakikatnya sama saja untuk semua agama Abrahamik ya, untuk pertobatan dan penebusan dosa atau pemurnian rohani, serta menghargai berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, dan untuk solidaritas pada penderitaan Kristus dan penderitaan orang-orang miskin lainnya yang kurang beruntung tentunya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu agama Abrahamik termuda, terbungsu yang lahir di abad ke-7. Ya, apalagi kalau bukan agama Islam. Nah, dalam agama Islam ada 13 puasa. Di antaranya ada puasa yang wajib di bulan Ramadan, dan ada puasa yang sunnah. Puasa wajib bukan hanya di bulan Ramadan saja ya. Nah, mari kita bahas ya. Nah, untuk puasa yang pertama yaitu puasa wajib di bulan Ramadan, tidak makan dan tidak minum, kemudian tidak merokok dan tidak berhubungan seksual dari subuh ke maghrib, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Nah, kemudian puasa wajib yang kedua adalah puasa kafarat. Nah, puasa kafarat adalah puasa atau sebuah puasa yang dilakukan karena denda. Jadi kafarat itu artinya denda yang berbentuk puasa akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga, puasa wajib ketiga adalah puasa nazar, adalah puasa yang diikrarkan oleh seseorang. Nah, misalnya seseorang berjanji akan berpuasa selama 1 tahun kalau paslon atau capres yang mereka dukung menang. Nah, jadi selama 1 tahun dia harus berpuasa penuh ya. Yang metodenya sama dengan puasa Ramadan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari selama 1 tahun penuh. Kalau itu nazarnya yang dibuatnya ketika paslon pilpres pilihannya menang. Kemudian puasa wajib yang keempat adalah puasa qada. Nah, qada adalah puasa pengganti bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu sehingga tidak bisa untuk berpuasa dalam bulan Ramadan, seperti menstruasi,
haid ya, atau yang lain seperti itu, sakit ya, atau nifas ya. Nah, diwajibkan mengganti puasanya sesuai jumlah hari yang ditinggalkan saat puasa Ramadan, sesuai jumlah yang ditinggalkan ya. Nah, itu adalah puasa yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Sekarang kita akan masuk ke puasa sunnah, atau puasa yang tidak wajib namun dianjurkan agar mendapatkan pahala juga benefit dari kesehatan dari puasa tentunya. Oke. Nah, di antaranya adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian puasa Senin Kamis, ya jelas puasa Senin, hari Senin dan hari Kamis. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid, puasa setiap tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Kemudian yang keenam adalah puasa hari di bulan Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal atau hari Lebaran itu diharamkan untuk berpuasa. Tapi di tanggal 2-nya, keesokan harinya, di bulan Syawal dia anjurkan untuk berpuasa hingga 6 hari berikutnya. Karena menurut kepercayaan Islam, berpuasa di bulan Syawal itu lebih baik dan lebih berkah daripada berpuasa 1 tahun lamanya. Nah, kemudian ada puasa Arafah yang setiap tanggal 9 Zulhijjah. Lalu ada puasa Tasu'a atau puasa pada tanggal 9 Muharram. Terus ada puasa di bulan Sya'ban, dan terakhir ada puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram di sini maksudnya adalah bulan suci ya. Seperti bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, untuk metode puasa sunnah ini sebenarnya sama saja dengan puasa wajib di bulan Ramadan, yaitu berpuasa menahan nafsu dari terbitnya fajar ke terbenamnya matahari, dari subuh ke maghrib. Nah, tujuannya pun sebenarnya juga hampir-hampir mirip dengan agama-agama Abrahamik lainnya, yaitu meningkatkan koneksi kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat serta berkah, serta bentuk ibadah, ketundukan atau ketaatan kita kepada Tuhan, pada perintahnya, dan sebagai pengendalian diri, self control, kedisiplinan, serta pemurnian tubuh dan jiwa. Kemudian meningkatkan empati pada orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang kelaparan. Nah, jadi itulah sejarah puasa jika di-track dari jalur spiritual di agama-agama yang ada sebelum agama Islam ada. Nah, orang-orang kafir atau non-muslim tentunya sudah lebih dahulu untuk berpuasa. Jadi, apakah orang-orang kafir atau non-muslim ini diwajibkan berpuasa? Ya, diwajibkan, tergantung agama yang mereka anut saat itu tentunya. Di setiap agama ada puasa-puasanya, walaupun tidak terlalu sama dengan puasa yang kita umat muslim lakukan. Tapi intinya puasa dari umat-umat kafir atau muslim ini itu sama saja dengan umat Islam, yaitu mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, untuk meningkatkan rasa empati, kemudian juga untuk self control juga tentunya untuk meningkatkan kedisiplinan. Jadi semuanya itu sama saja ya. Nah, dan tidak lupa juga untuk sebagai penembusan dosa atau untuk mencari pahala. Nah, jadi itulah bentuk puasa yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang menganut. So ya, jika Anda dan keluarga Anda ingin mendapatkan benefit spiritual dan meningkatkan pengalaman spiritual dan transcendence pada Sang Pencipta, silahkan share video ini dan subscribe channel saya, serta jangan lupa untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. So, I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.